Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kak Christine harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena penyertaan Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Memulai bulan yang baru ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah online, tapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah sarapan, itu artinya adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kak Christine ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan memulai ibadah kami. Sebelumnya, Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, sehingga hidup kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dengan berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, memuji Tuhannya sambil pakai gerakan ya, biar lebih semangat untuk memuji nama Tuhannya. Kita akan pujikan pujian Mas Sekolah Minggu. Dikatakan dalamnya lebih dari lautan, lebarnya mengelilingi bumi, dan tingginya tinggi sekali. Oleh karena itu, adik-adik, cinta dan kasihnya kepada Tuhan Yesus juga harus makin dalam. Kita akan pujikan pujian bertambah-tambah dalam dan lebarnya. Tambah
kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sambil persembahannya dipersiapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan terlebih dahulu, dan nanti saat adik-adik beribadah di gereja boleh dibawa. Begitu ya. Nah, sambil mempersiapkan persembahan, kita akan pujikan pujian Aku Diberkati. Supaya bisa dapat tertangani dengan baik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk studi adik-adik semuanya. Adik-adik bersyukur Tuhan sudah menolong di dalam menyelesaikan setiap tugas demi tugas, dan sebentar lagi akan kenaikan kelas, dan juga untuk adik-adik yang lulus sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk persembahan dan doa sebelum firman. Nah, Kak Christine akan pimpin dalam doa ya, dan adik-adik di rumah bisa mengaminkannya dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk penyebaran virus corona, kiranya dapat teratasi dengan baik. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kami semua, terlebih orang-orang yang sudah terlibat dalam penanganan virus corona ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan kiranya juga memberkati kami semua untuk boleh memberikan kesabaran kepada kami di dalam menghadapi masa-masa sulit ini, ketika kami harus stay at home, belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan mungkin aktivitas kami terbatas. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi adik-adik kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong mereka di dalam mengerjakan tugas dengan baik, dan sebentar lagi akan kenaikan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, dan untuk adik-adik kami yang lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati. Dan juga Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati orang tua kami yang sudah merawat dan mendidik kami. Tuhan kiranya memberikan kesabaran dan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami yang sudah kami berikan, sehingga persembahan kami ini
boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami ini. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan juga biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kristus membangun gerejanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bangunan-bangunan gereja yang ada di beberapa negara di dunia. Bangunannya megah dan indah. Tapi sebelum dibangun banyak gereja yang megah dan indah seperti ini, pada awalnya gereja dimulai dari sebuah tempat yang sederhana. Tahukah kalian bagaimana awal mula gereja terbentuk? Ya, kita sudah mempelajarinya beberapa waktu yang lalu melalui kitab Kisah Para Rasul. Awal mula gereja terbentuk setelah peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada para murid, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Barulah setelah itu Yesus terangkat ke surga. Sejak saat itu para murid selalu berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan. Hingga akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan itu datang dan turun ke atas mereka. Rupanya seperti lidah-lidah api. Nah, sejak saat itu para murid menerima kuasa dan mengerjakan tugas yang Tuhan Yesus berikan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tapi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bersaksi, menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang disalibkan dan mati, tapi bangkit di hari yang ketiga untuk menebus manusia dari hukuman dosanya. Murid-murid Yesus sangat giat bersaksi, sekalipun banyak yang menolak mereka. Banyak tantangan yang terjadi, tapi usaha mereka tidak sia-sia. Kenapa ya? Karena Roh Kudus menyertai mereka. Adik-adik masih ingat kan apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah memberi keberanian dan juga menyertai para murid-murid. Dari kuasa Roh Kudus yang menyertai para murid untuk bersaksi, banyak orang yang mendengarkan kesaksian mereka itu menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, orang-orang yang percaya itu selalu berkumpul dan berbicara tentang Yesus. Mereka menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan. Mereka berkumpul setiap hari dengan sehati, sepikir, saling mengasihi, dan berbagi. Itulah awal mula gereja terbentuk. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar lagu ini? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita semua adalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Wah, pujian itu indah sekali. Nah, dari pujian itu kita tahu bahwa gereja bukan hanya gedung atau bangunannya, tapi gereja adalah orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Tapi ingat, bukan sembarangan orang ya,
bukan kumpulan orang-orang yang biasa yang ada di dalam gereja, tapi kumpulan orang-orang percaya. Apa itu orang-orang percaya? Adik-adik, seperti yang kita sudah pelajari dari kitab Roma, orang-orang percaya itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, orang percaya itu adalah orang yang tahu bahwa dirinya berdosa dan layak dihukum karena dosanya. Orang percaya itu adalah orang-orang yang mempercayai bahwa hanya Allah yang dapat membenarkannya melalui penebusan Kristus. Orang percaya adalah orang yang percaya bahwa tiap-tiap hari dirinya akan berperang melawan dosa dan Allah yang akan menguduskan mereka melalui penebusan Kristus. Orang-orang percaya juga adalah orang yang mempunyai iman bahwa kasih-Nya Kristus itu anugerah, sehingga mereka mempunyai iman di dalam Kristus. Itu bukan hasil perbuatannya, tetapi pemberian dari Allah. Dan orang percaya juga adalah orang yang mengasihi Yesus, orang yang selalu percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ia mau melayani dengan penuh kasih. Nah, adik-adik, para murid dan pengikut Kristus disebut sebagai gereja karena mereka adalah orang-orang percaya. Mereka percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus, dan mereka akhirnya bersaksi tentang Yesus, sehingga makin banyak orang percaya dan semakin banyak gereja seperti saat ini. Kak Dia dan adik-adik juga adalah gereja karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, seperti para murid, apakah kita juga mau bersaksi tentang Tuhan Yesus agar semakin banyak orang percaya dan semakin banyak gereja di masa-masa yang akan datang? Yuk kita baca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah ayat yang menjadi amanat agung dari Allah untuk kita semua. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, kau dan aku adalah gereja, karena Kristus telah menebus kita dari dosa kita. Kau dan aku adalah gereja yang harus terus bersaksi dimanapun kita berada dan kepada siapapun, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dan di masa depan akan semakin banyak gereja-gereja yang menyembah kepada Allah. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kak Dia akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Dia mau mengingatkan adik-adik untuk proyek saat teduh selama 1 minggu ke depan akan Kak Dia kirimkan setiap hari melalui grup orang tua. Jadi adik-adik siapkan diri, siapkan Alkitab, dan siapkan semangat untuk bisa bersaat teduh. Dan yang kedua, Kak Dia juga mengingatkan, karena tema kita hari ini adalah Kristus membangun gerejanya, maka untuk proyek bersama orang tua, adik-adik silakan membuat sebuah gambar. Jadi adik-adik menggambar tentang gereja sesuai dengan imajinasi adik-adik. Kemudian minta kepada papa atau mama untuk menuliskan di samping gambar adik-adik. Apa yang harus ditulis? Tulisannya adalah sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa kita adalah gereja dan kita mau bersaksi bagi Kristus. Ya, jadi adik-adik yang membuat gambar, papa atau mama yang menuliskan deklarasinya. Kemudian seperti biasanya, fotolah dan kirimkan ke grup kelas Petrus. Oh iya adik-adik,
Hari ini Kak Dia rindu adik-adik bisa mengirimkan foto bersama keluarga. Jadi setelah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Dia ingin sekali melihat adik-adik berpose selfie bersama papa atau mama atau mungkin kakak yang mendampingi adik-adik beribadah sekolah minggu hari ini. Jadi jangan lupa kirim dan bagikan di grup orang tua. Oke adik-adik? Baiklah, selanjutnya kita akan menutup ibadah kita, ibadah sekolah minggu online hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami hari ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan telah menolong kami dari awal hingga akhirnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangun kami sebagai gereja-Mu untuk bersaksi bagi Kristus dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di dalam nama Kristus Yesus. Tolonglah berikan keberanian kepada kami ketika kami bertemu banyak orang bisa menyampaikan tentang Injil Kristus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara keluarga kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan dan menjagai kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah setia dan tekun untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di rumah. Shalom.